Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amsayna wa amsal mulkulillah. Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al mulku wal hamdu. Alhamdulillah, ikhwatu fillah. Kita bersyukur di sore hari ini kembali berjumpa dalam majelis ilmu. Tentunya kita turut berbahagia yang saudara kita di sana masih dalam kekakuan karena sakitnya atau pola ketidakmampuannya, maka kita patut bersyukur. Di tengah orang juga lalai dari yang namanya kajian, kita juga patut bersyukur. Walaupun tentunya susah payah, katakanlah kadang memaksakan diri, maka tentunya kesyukuran adalah jalan yang terbaik. Karena dengan itu pula kita bisa memperoleh banyak kebaikan. Dan sebagaimana kebaikan yang akan kita kaji dari pelajaran fikih yang akan kita ambil di dalam pelajaran kajian Mutiara Arisalah ini, yang insya Allah kita akan dawamkan, yaitu fikih goyah wa takrib, atau disebut juga fikih Abi Suja. Ini saya download beberapa PDF-nya, tapi kalau untuk yang syarahnya belum ketemu ya. Ternyata hanya buku aslinya, kalau enggak yang beberapa tambahan ya. Ini juga tidak menambah dari yang aslinya ya. Karena ini sejatinya tentu bukan hanya ditujukan untuk orang dewasa saja, tapi untuk kelas 9 ya. Tentunya kalau kelas 9 ya ini buat SMA ya. Itu sudah umurnya lah gitu, untuk memahami
ya syukur-syukur bisa menguasai ya. Dan juga untuk mengamalkannya itu yang paling penting. Karena itu kalau saya lihat bagaimana kajian dari para ulama, termasuk juga apa yang diajarkan kepada anak-anak ya, seusia remaja, ternyata masuk juga pelajaran ini ya di madrasah-madrasah gitu ya. Dan memang kitab ini sudah ditujukan untuk itu ya gitu. Terus ini juga yang saya download nih PDF dari madrasah nih. Memang madrasah luar ini ya. Nah, ini mungkin yang akan kita dawamkan ya, karena di channel ini juga atau di link ini juga baru akidah ya. Nah, sekarang fikihnya gitu. Dan mungkin nanti ada akhlaknya juga gitu. Tapi itu nanti perlahan tapi pasti ya. Kenapa harus belajar fikih gitu ya? Karena di antara tanda-tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah ya, adalah orang yang bertafakuh fiddin. Kita ini generasi ya, katakanlah generasi ya, semakin kesini generasi itu semakin berbeda terus ya. Sekarang milenial juga ada, juga generasi Z-nya gitu ya gitu. Udah huruf Z nggak tahu huruf apa ya sekarang. Karena kalau huruf abjadnya sampai Z kan berarti generasinya generasi terakhir gitu ya. Karena nggak ada lagi huruf setelah Z gitu ya. Tapi tidak terlepas dari mencetak generasi yang tafakuh fiddin. Walaupun tentunya di zaman kita ini ya, bagaimana para pemuda itu ya, nah itu ya, khotufillah, nyatanya itu ya, para pemuda itu sukanya lebih nongkrong aja gitu ya, nongkrong jalan-jalan gitu ya, di warung-warung ya, warkop, di warnet. Sekarang warnet udah nggak zamannya. Paling sekarang nongkrongnya itu di mabar gitu ya gitu. Sampai gitu ya, ada sebuah riset gitu ya, kita itu yang paling nomor 1 ya di dunia ya, di dunia dari suka main slot gacor gitu ya. Tahu itu slot gacor? Judi itu. Ya. Judi angka 1 itu kita nomor 1. Insyaallah. Karena ini harus disampaikan juga nih buat para khotib nih. Ya. Iya. Judi nomor 1 kita. Anak usia 15 atau bahkan 13 tuh ya. Tuh, saya lihat kalau di di live streaming tuh ya, kayak biasa itu ada ya live streaming bola kan, biasanya kan ada itu ya, di live streaming bola kan, itu ada slot gacor apa itu namanya ya gitulah. Saya nggak ngerti itu ya. Itu bahkan orang yang ngomongnya itu sampai ada orang 13 tahun tuh ya. Ya kalau nonton bolanya nggak masalah, cuman itu yang kalau
ikut serta ke permainan slot gacor yang gitu, aduh. Nah, insya Allah ini pemuda kita zaman sekarang, aduh, miris ya, ngeri. Iya. Jadi lebih suka nongkrong daripada suka ngaji gitu ya. Dan emang ada juga ya para ustadz yang para ulama tuh ya yang marahkan dari ngaji itu dari nongkrong dulu. Oke, gitu. Hanya saja tentunya arahnya itu kemana gitu ya. Apakah arah ngajinya juga tentu ya kalau hijrah ya nggak berat-berat lah gitu. Tapi apakah sesuai dengan Quran Sunnah atau belum? Nah itu. Maka tetap ya setiap generasi itu harus ada yang tafaqquh fiddin. Sekacau-kacaunya keluarga, ya kalau kata orang tua kita ya. Sekacau-kacaunya keluarga itu ada satu orang yang menjadi penerang ya. Itu ya. Dan mungkin itu dari salah satu kita ya, kita jadi penerang walaupun misalnya ya keluarga kita itu kacau, maksudnya kacaunya itu ya nggak mau belajar agama ya pastilah, atau dari kacau perkataannya gitu ya, sekarang perkataan kasih coplok gitu kan, itu kan diwariskannya dari siapa, dari orang tua juga kadang gitu kan, gitu. Cara pendidikan yang kasar keras kan dari orang tua juga, gitu. Pola juga tidak menutup aurat, perempuan tidak menutup dengan jilbabnya sampai ke dada, itu ya masih ada gitu ya. Itu sekitar sini juga nggak usah jauh-jauh lah gitu ya. Tapi beruntunglah kalau kita benar-benar jadi penerangnya, jadi cahaya. Kita menerangi di saat kegelapan. Maka tentunya kalau saja sekacau-kacaunya itu keluarga ada penerangnya, berarti setiap generasi itu, walaupun generasinya itu semakin kacau, semakin apa itu bobrok lah gitu, pasti ada orang yang tafaqquh fiddin. Itu ya. Disinilah kita harus mencetak tafaqquh fiddin. Karena itulah yang Allah kehendaki kebaikan. Dikala orang senang nongkrong, kita senang ngaji gitu ya. Dikala orang bosan lah ngaji gitu wae gitu ya gitu. Nah kita yang ngaji ya kita nggak gitu wae juga kan. Kita belajar nggak hanya belajar dari kitab gitu ya, kadang mengkaji yang kekinian gitu ya, tuh mengkaji juga yang lagi trendy apa gitulah gitu, dan anak muda zaman sekarang gitu ya gitu. Bagaimana supaya mereka ingin benar-benar hijrahnya gitu ya gitu, maka harus ada terus tafaqquh fiddinnya gitu. Dan diantara yang Allah kehendaki kebaikan itu bisa dilihat dalam surah At-Taubah ya. At-Taubah ayat 200 nggak salah ya. Ya sambil ngecek, saya masih hafal tuh ya. Atau buatnya 128 ya. Ayatnya ya 128. Berarti bukan 200, 122 ya. 122. 100. Jadi halaman 206 ya, kalau di halamannya surah At-Taubah ayat 122 yang paling bawah itu ya. Allah Ta'ala firman,
Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kalau ayat. Dan tidak sepatutnya orang-orang yang mukmin itu pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu, ya, pengetahuan mereka, ya, pengetahuan din, agama Islam, dan untuk memberi peringatan, ya. Liyun diru qaumahum. Artinya kalau saja orang-orang yang disuruh perang, ya, ini atau bahasa Sunda 2, ya. Orang-orang yang disuruh perang, ya, itu ditunjuk kepada mereka itu sebagian, ya, sebagian untuk menuntut ilmu. Jadi tidak semuanya pergi berperang, ya, gitu. Karena itu salah satu siasat juga, ya, gitu. Orang yang berperang ya ikut berperang di garda terdepan. Tapi orang yang menuntut ilmu bukan berarti di garda belakang, bukan. Ya. Kalau dalam apa itu, mau futsal, mau sepak bola atau olahraga, gitu, ya, yang itu adanya pertandingan, tuh, ya, gitu. Ya ibaratnya ada main utama, ada substitution, ada utama, ada cadangan, gitu, ya. Tapi si cadangan ini, ya, cadangannya matang, ya, bukan asal sekedar cadangan, gitu, ya, gitu. Bukan asal sekedar gantiin aja, gitu, ya, gitu. Atau menghangat bangku cadangan, enggak. Tapi cadangan ini sudah matang, ya, dengan strategi, ya, dari pelatih gimana gitu, ya. Itu makanya kan kalau si pelatihnya itu mengisi dengan strategi, gitu, ya. Kamu masuk, gitu, ya, gitu. Strategi ini, gitu, ya, gitu. Saya juga pernah, gitu, ya. Mau masuk juga bingung juga strateginya kayak gimana, gitu, ya. Pas mau masuk berganti di pertandingan basket bingung juga, gitu, ya. Tapi itulah artinya si cadangan ini bisa lebih matang daripada pemain utamanya, gitu. Karena dia memperdalam strateginya, gitu. Nah, itu juga dalam situasi perangan juga, maka si cadangannya itu bisa memberitahu ini strategi untuk perangnya kayak gini, gitu, ya, gitu. Dalam pertandingan aja, gitu, ya, si cadangan bisa ngasih tahu ini kayak gini, gitu, caranya, gitu lah, gitu, buat nembus pertahanannya kayak gini, gitu. Siapa yang harus ditunjuk, gitu, ya, buat jadi center forwardnya, gitu kan, gitu. Itu penyerang murninya siapa, gitu, ya, itu ada, gitu, ya, main cadangan kayak gitu. Harus oper sini, harus oper situ, gitu, ya. Itu, ya, itu, ya. Kadang bingung kalau apa pelatih itu gimana, itu, ya. Itulah, ya, selama-lamanya kita itu belajar ilmu dari ad-din, ya, ilmu dari ad-din ini selama-lamanya, ya, selambat-lambatnya kita tidak akan rugi, gitu, ya. Kalau kita main olahraga aja, gitu, ya, kita lelet sedikit, ya, kita rugi, gitu, ya, gitu. Bisa keserang, gitu, gitu. Tapi kalau kita lelet dalam ilmu agama, seapapun kita lambatnya, kita yang akan rugi. Dan demi Allah, para sahabat juga tidak semuanya memahami. Di antara mereka juga ada yang lambat pemahamannya. Maka keberadaan kita di sini tidak lain dalam ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Allah juga nih.
Dan juga Nabi bersabda, ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan ya oleh Allah, maka Allah akan pahamkan ilmu agama ya. Allah akan buat dia paham ya. Walaupun katakanlah belum lancar bacanya, belum lancar tajwid, belum lancar baca hadis, tapi minimal paham dulu. Nah itu tanda-tanda orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Dan semoga kita termasuk di dalamnya ya. Nah makanya ini dipelajari juga ilmu fikih. Selain itu juga kita menjadi orang yang berdaya guna gitu ya. Ya bukan hanya untuk tertentu ya, seperti sholat jenazah, ada kalanya mungkin untuk menjadi imam mungkin, atau nantinya sholat Idul Fitri juga jadi imam gitu ya. Ada kalanya juga gitu ya. Apalagi kalau sudah jadi ya tak terduga gitu ya gitu. Seperti memang saya juga tidak pernah cita-cita ya untuk menjadi ustadz atau guru ya, nggak pernah gitu ya. Tapi orang-orang yang benar-benar menunjuk gitu lah gitu. Bahasanya itu apa? Orang-orang yang mengarahkan ke saya gitu lah gitu. Padahal saya nggak ada niat gitu ya. Yang penting bisa mendalami ilmu. Tapi ternyata ya dengan Allah memberi kemudahan hafal dari Al-Quran itu ya, dengan bertahap juga, kemudian juga dari hadis juga bisa menerangkan dengan ya orang bilang bisa menerangkan dengan sudah dapat ilmunya gitulah gitu ya, syukurlah gitu. Karena itu ini rahmat dan anugerah Allah ya. Dan Allah telah menetapkan hukum dari segala sesuatu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Para ahli usul fikih kemudian menggali pokok-pokok pemahaman ya. Usul fikih itu ya yang memahami fikih ya, ahli-ahlinya gitu ya. Usul fikih itu ilmu-ilmu yang membahas dari apa yang misalnya diwajibkan ya. Kemudian juga dimakruhkan, sunahkan, itu juga ilmu asalah atau ilmu alat, ilmu alatnya. Jadi kalau bahasa Arab kan ada ilmu alatnya juga, ilmu sorof ya, ilmu alat bahasa Arab ya, untuk memahami Al-Quran ya, untuk menerjemahkan Al-Quran juga ya, sebagiannya memakai ilmu alat ya. Fikih juga punya ilmu alatnya, yaitu usul fikih namanya, itu ilmu alat namanya. Jadi fikih ilmu alatnya namanya usul fikih. Nah itu. Nah, jadi ilmu dasar lah gitu. Seharusnya bisa memahami itu dulu ya gitu. Karena itu seseorang dikatakan berilmu karena mengetahui hukum-hukum agama Allah. Baginya kelebihan dan keutamaan di atas orang-orang yang tidak berilmu. Ya Zumar ayat 9 tuh ya, bahwa bisa dicari itu ya, ayat 9 surat ke 39 ya, Zumar surat 39 ayat 9. Kita coba bacain dulu aja Arabnya ya. Sudah ketemu? Surat ke-39 ayat 9.
ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke ayat aja. Amman huwa qanitun ana. Ayat 9 ya. Ya. Lain sajidan wa qaiman. Ya darul akhirah. Terus yang akhirnya apa? Yang akhir di akhirnya itu apa? Innaka min ashabin nar. Ya yang 9. Ayat 9 ya amat dua bukan? Enggak. Yang Kan itu ana lain yang sajidan wa intaku. darul akhirah. Iya itu ya, masih ayat 9 masih itu ya. Masih ayat 9. Kul hal yastawil ladhi. Nah itu ya itu. Coba kul hal yastawil ladhi itu ada yang kul. Yang koi. Nah itu ada. Ya masih ya itu. Intaku. Enggak yang tadi yang aman huwa qanitun ana al-lail. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'imau yahja. Oh imai ya darul akhirah terus yarju ana yarjuna. qa'iman yajrul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Nah itu kul hal yastawil. Qul hal yastawil ladina Nah itu kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la. ya'lamu. Nah itu ya. Katakanlah apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Tuh. Terus juga Al-Mujadalah ayat 11. Mujadalah itu surat 58 ya. 58 ayat 11. Masih yang paling bawah itu juga ya. Mujadalah atau mujadilah boleh. Ada namanya itu bisa disebut itu. Terus ayat 11. Yang paling bawahnya itu. Amanu idza qila lakum tamassalu bil Yang yarfa'illahul ladina amanu. Yarfa'illahul ladina amanu. Yang paling bawah itu lihat. waladina. Nah itu ya. Yarfa'illahul ladina amanu wal ladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang dikaruniai ilmu, beberapa derajat. Itu ya. Nah itu dua ayat itu bisa menjadi pembeda di antara mereka yang berilmu maupun tidak berilmu. Maka urgent ya untuk belajar fikih ini ya. Karena di era ini juga menuntut perkembangan ya ilmu syariat juga ya di setiap lini kehidupan ya. Di antaranya juga Al-Quran dan Sunnah bisa terpahami ya, dengan benar sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkannya. Sebaliknya tanpa ilmu syariah atau Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa dipelintir ya, dan dimanfaatkan dengan cara yang tidak benar. Banyak sekarang aliran aneh ya, sampai si perempuan jadi imam sholat Jumat ya, jadi khotib si perempuan itu luar biasa ya. Dan semakin aneh juga itu, semakin aneh aliran-aliran itu ya. Itu kan kalau tidak kita yang kantornya itu ya terus semakin datang. Nah maka ini kita bersyukur ya. Nah semoga nanti dengan belajar fikih ya, Imam Abi Suja
atau disebut juga matan goyah wa takrib ya. Ini bisa menjadikan kita mendapatkan orang yang dianugerahi hikmah ya gitu. Tidak akan pernah sia-sia sebuah usaha dan jerih payah, lebih-lebih yang berkaitan dengan ilmu din. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Utiya khairan katsira. Itu Al-Baqarah ayat 269. Masih paling bawah juga ya. Al-Baqarah 269. Nah ini awal-awal di sini masih sambutan-sambutan ya. Karena ini kan bekas PDF madrasah ya. Banyak sambutannya. Sedikit lagi ya, kita harus tahu dulu tentang apa itu kitab matan al-Ghoyah wa Takrib atau dikenal juga fikih Imam Abi Suja. Salah satu karya Syekh Abu Suja Ahmad bin Al-Husaini ya. Itu dari mazhab Imam Syafi'i ya. Nah, kenapa nggak sekalian fikihnya fikih khusus ya gitu. Ini kenapa fikih dari mazhab? Ya kita nggak pelajari dari mazhab, tapi kita pelajari fikih secara umum gitu. Ya, kita nggak kedepankan mazhabnya. Ya sebagian ada ya. Nanti bagaimana penulis mengungkapkan sebagian pendapatnya itu ya ada. Tapi kita tujuannya pelajari fikih secara umum. Bagaimana menimbang itu ya. Ya kalau skripsi atau gimana itu ya. Ini cocok sekali itu ya kalau di Universitas Islam ya. Atau misalnya nanti mau masuk Unus gitulah gitu ya, atau misalnya atau UIN tuh ya gitu, itu dari kedua itu bagus tuh kata SIMA, katanya ada beasiswa gitu bagi yang punya prestasi tertentu. Nah itu skripsinya tentang ini aja gitu ya, matan al-Ghoyah wa Takrib diulas ya, walaupun nggak satu bab, misalnya tentang toharohnya aja, tentang ini kita simak bagaimana pemikiran sang penulis ya gitu. Itu luar biasa itu di kalangan para dosen ya gitu, bisa terkesima itu ya. Karena ya dosen juga mempelajari ini juga ya, gitu. Sejak masa madrasahnya itu ya gitu. Ini monumental ya, itu monumental banget ya. Berbobot ya walaupun singkat ya gitu. Karya Syekh Abu Suja Ahmad bin Al-Husaini ya. Ini berisikan faedah-faedah dan hal-hal pokok yang sangat penting dalam ilmu fikih ya. Sangat familiar banget ya. Sudah jadikan pedoman pemahaman ya gitu untuk pelajaran fikih. Nah itu dari sini, nah sudah kata pengantar kemudian sambutan itu ya. Nah, berulah pendahuluan.
Ini cukup panjang ya. Jadi memang ceritanya itu si pembuat kitab ini ya diminta oleh sebagian sahabatnya ya untuk mengarang kitab Mukhtasar atau ringkasan lah Mukhtasar itu tentang fikih ya. Dan memang saat itu bermazhab Imam Syafi'i ya, dalam bentuk yang sangat ringkas agar dapat memudahkan para pelajar ya untuk pelajari dan menghafal. Ya, ringkas ini juga bisa dihafal nih ya. Nah ini disanggupi itu ya gitu. Nah, itu di pendahuluannya seperti demikian tuh ya gitu. Kalau dibaca Arabnya ini agak panjang juga. Terus juga ini terdiri dari apa nih ya? 16 ya, 16 bab. 16 bab. Insya Allah nih. Ya kalau masih muda mah bisa lah. Kita ya sedikit demi sedikit. Mulai dulu nanti dari kitab ya dari ini mulai dari bab suci dulu ya. Bersuci dulu ya. Nah itu ya. Nah mungkin itu untuk pendahuluan. Nanti kita akan mulai bab sucinya di pelajaran fikih ini selanjutnya ya. Dan besok kita masih lanjut lagi insya Allah di pada sholat asar. Dan nanti juga tentu tidak akan hanya membahas dari sininya saja, tapi bagaimana penjelasannya, banyak syarahnya itu ya. Ada at-tadzib, ada al-inak ya, itu ada in-nahayah juga sebagainya itu ya. Nah itu saja dulu. Kalau Fumenkum kita lanjutkan lagi nanti pelajaran di besok hari ya. Walafikum walafuminkum. Kita tutup saja dengan doa majelis. Subhanakallah. Antas tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yaumil hisab. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.